Halo teman-teman semua, apa kabar? Kenalin, saya Aurelia Bintang Semawardani dari kelas 2025F dengan NIM 2502007427. Hari ini saya mau ajak kalian flashback selama 1 semester penuh. Video ini adalah refleksi total pembelajaran saya di mata pelajaran keterampilan berbicara. Dari yang awalnya takut banget nih, sampai sekarang udah bisa say hello di depan kamera. Mari kita lihat perubahannya. Jadi di sini apa aja sih kompetensi yang aku pelajari? Intinya, mata kuliah ini tuh mengubah aku dari yang sekedar bicara jadi berbicara yang efektif. Aku belajar menguasai teknik vokal seperti bagaimana mengatur pitch dan artikulasi supaya pesan sampai jelas. Aku juga belajar cara menyusun argumen yang logis dan prinsip dasar public speaking keren. Dan bagaimana sih perubahan kemampuan berbicaraku dibandingkan pada awal semester? Perubahan terbesar itu memanajemen kegugupan. Kalau awal semester, aku tuh tipe orang yang gugupnya itu sampai ke tulang-tulang, kaki gemeter, tangan gemeter, panas dingin, dan nafas tuh pendek. Tapi sekarang, aku tuh sadar kalau gugup itu bukan musuh. Dengan teknik pernafasan diafragma dan memanfaatkan jeda, aku bisa mengontrolnya. Jadi, aku berubah dari si gugup jadi si gugup yang tahu cara mengatasi kegugupan. Nah, untuk aktivitas atau pertemuan yang paling berpengaruh, ini tuh pertemuan yang paling membekas buat aku tuh adalah latihan simulasi yang jadi MC mendadak itu brutal banget sih, tapi itu efektif. Di situ aku dipaksa acting fast and speak up. Itu menunjukkan kalau kemampuan kita bisa dipas dari zona nyaman. Latihan-latihan seperti yang ini membuat teori yang benar-benar melekat gitu. Materi apa aja yang paling menantang dan bagaimana caraku mengatasinya? Yang tentunya ini ada dua bagiku guys. Yang pertama itu jelas berbicara spontan. Kayak ketika disuruh berbicara spontan itu otakku tuh sering ngeblank total gitu. Dan tantangan yang kedua ini adalah menjelaskan alat peraga kepada orang asing yang sama sekali tidak kita kenal. Itu kayak sulit sekali mencari kosakata yang tepat sambil menjaga eye contact agar tidak terlihat kaku. Dan untungnya aja nih saya menemukan yang sefrekuensi, jadinya tuh kayak enak gitu loh cara ngobrolnya. Untuk solusiku itu, untuk spontanitas, aku tuh belajar teknik membuat kerangka 3 poin di kepala dalam bentuk hitungan detik mungkin. Sementara untuk tantangan alat peraga yang kita jelaskan kepada orang asing, aku tuh menerapkan prinsip visualisasi maksimal. Aku tuh fokus menggunakan gerakan tangan yang jelas dan bahasa tubuh yang ramah untuk mengganti keterbatasan bahasa. Jadi saya punya kerangka saat blank dan visualisasi saat bahasa kurang gitu. Dan untuk contoh penerapan keterampilan berbicara yang aku kuasai saat ini, keterampilan yang paling aku kuasai dan aku terapkan adalah penggunaan jeda untuk menarik perhatian dan mengatur ritme bicara. Aku tuh sudah mulai menerapkannya saat presentasi mata kuliah lain, dan hasilnya audiens terasa lebih fokus mendengarkan dibandingkan sebelumnya. Dan untuk hambatan dalam proses belajar dan solusi pribadi, hambatan utamaku itu mindset. Aku tuh terlalu perfeksionis nih orangnya, yang akhirnya tuh kayak malah memicu kegugupan parah. Ini tuh sering terjadi di aku. Jadi tuh kayak solusi yang aku temukan itu aku harus terima kalau berbicara itu tidak harus sempurna. Fokus pada connection dengan audiens, bukan pada kesempurnaan kata. Progres di atas perfection itu motoku sih sekarang. Oke guys, stop dulu ya refleksinya. Sekarang saatnya aku buktikan kalau 6 poin yang aku tadi bahas itu benar-benar masuk ke dalam diriku sendiri nih. Sebagai demonstrasi wajib, aku akan memilih storytelling pendek. Aku akan bawakan cerita fiksi tentang kunci laci penyimpanan suara. Ini akan menunjukkan penguasaanku terhadap teknik vokal. Siap-siap ya. Di rumah tua itu ada sebuah laci. Laci kayu ek yang diukir rumit. Permukaannya terasa dingin sekali setiap disentuh. Laci itu bukan menyimpan harta, melainkan suaraku sendiri. Setiap kali aku merasa gugup atau takut untuk menyampaikan pendapat, suara itu akan masuk ke sana dan terkunci rapat. Bertahun-tahun, aku hidup dalam diam dan nyaman.
tapi menyiksa. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2. Besok adalah hari presentasi. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengandalkan bisikan. Aku harus bicara. Dengan tangan gemetar, aku meraba mencari kuncinya di saku mantel tua. Kunci itu dingin dan berat, berkarat. Cikring, 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 cikring. Suara gesekan kunci dengan lebam laci terdengar, sangat nyaring di kesunyian malam. Ketika saya memasukkannya, ada suara kecil dari dalam laci. Jangan dibuka, nak. Di luar sana menakutkan. Mereka akan menghakimimu. Tetaplah di sini. Aman. Rasa takut itu yang selama ini aku pelihara dalam laci mencoba menahanku. Aku mundur selangkah, tapi kemudian aku melihat pantulan diriku sendiri di kaca jendela. Terlihat begitu kecil dan takut. Aku kembali ke laci. Aku lalu memejamkan mata, menarik nafas dalam dan berkata lantang. Aku sudah selesai bersembunyi. Tidak ada lagi kunci. Aku buka kunci itu. Klik. Suara itu memecah keheningan. Seketika, udara hangat dan penuh energi memenuhi ruangan. Suara yang selama ini terkunci akhirnya kembali. Ia terasa lebih kuat dan lebih jelas. Dan tentunya dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, laci itu kosong karena suara yang asli yang sudah berani tidak akan pernah bisa dikunci lagi. Tamat. Jadi untuk closing statementnya, mata kuliah keterampilan berbicara ini bukan hanya sekedar nilai, tetapi upgrade kemampuan hidup. Aku merasa sangat bangga dengan progres yang aku raih, dari gugup sampai berani bicara dan bercerita. Harapan ke depanku tuh sederhana guys, aku ingin lebih menguasai improvisasi di level yang lebih tinggi dan bisa membawakan acara formal dengan santai. Terima kasih banyak untuk dosen dan teman-teman semua atas semester yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.